Nah, ini ada yang mesti kita kletek nih. Yuk kita coba kletek nih. Nice. Wuhui. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan hari ini, di depan gue sekarang udah ada 2 buah smartwatch dari brand TicWatch. Jadi ini favorit juga sebenarnya di channel ini. Waktu itu gue sempat bahas, dan itu jadi video smartwatch mungkin salah satu yang paling rame dan paling banyak pertanyaannya di YouTube channelnya Best in Tech. Terus, ada bonus juga di belakang nih guys, yaitu produknya dari TicWatch juga, yaitu ini namanya TicPods. Jadi True Wireless Earbuds-nya dari TicWatch. Dan hari ini gue bakal ngajakin kalian semua unboxing. So yes, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! So yes, let's look from the top. Sekarang kita ada 2 buah jam smartwatch. Ada TicWatch itu dan TicWatch S2 guys. Jadi yang baru dari generasi kedua ini guys adalah dia udah bisa berenang. Jadi ada 5 ATM waterproof untuk itu dan juga S2. Plus yang S2 ini dia ada US military grade durability. Jadi ini udah bisa dibilang kalau build quality-nya solid banget. Kemudian kita lihat bagian bawah nih, kalau misalnya nih kotaknya ada gambar air karena yes keduanya udah bisa dibawa berenang, tadi gue bilang 5 ATM. Terus nih di bagian kiri ada fitur-fiturnya. Pertama, swim-proof at 5 ATM sama, kemudian di bawah 48 jam battery life. Jadi battery life-nya bisa 2 hari. Di sini tulisnya 2 day battery life actually. Ya 2 hari kan 48 jam ya. Yang ini ada US Military Standard Certification, again yang S. Ada built-in GPS. Yang I, ini lightweight design. Jadi desainnya lebih enteng karena kalau kita bisa lihat ini lebih kecil sedikit. Kemudian di bagian bawah ini ada heart rate sensor, sama ada heart rate sensor yang lightweight design juga. Ini lightweight-nya pakai bulu. Ini lightweight-nya pakai barbel, kok jadi aneh ya. Hups. Oke, di bagian ini kiri, what's in the box, kita bisa lihat ada charger, user manual, sama ada jam yang ini yang itu S2. Dan bawah kalian bisa baca nih tulisannya guys, Google and Wear OS by Google are trademarks of Google. Jadi jam smartwatch ini guys menggunakan OS dari Google, yaitu Wear OS. Jadi support software-nya semua istilahnya sama kayak smartphone Google yang Pixel, itu software-nya menggunakan software asli Google. Sama juga dengan jam ini. Jadi support untuk update, support untuk aplikasi juga harusnya oke banget. Ada satu teks lagi yang mirip sama bagian kanan. Jadi ada Wear OS by Google. Tadi gue bilang customizable watch face, receive notification, turn Google Assistant and music streaming. Alright. Oke, di bagian belakang ini cuma tulisan lengkapnya aja. Nah, yang ini itu warna shadow atau warna hitam. Yang S2 ini Glacier. Nah, Glacier ini apa? Nanti kita cek bareng-bareng. So yes, gua buka ini terakhir, kita buka smartwatch-nya dulu aja. Oke? Oke guys, so here we are. Yang pertama ini yang TicWatch itu. Kita lihat dari atas, desainnya bisa dibilang cukup minimalis. Jadi kalau di-compare sama yang versi S ini lebih sporty bisa dibilang ya. Ini lebih elegan kali ya. Makanya ada I sama S. Nah, ini ada yang mesti kita kletek nih. Yuk kita coba kletek. Nice. Wuhui. Jadi ini kalau kita bisa lihat layar depannya, ukurannya 1,39 inci. Ini resolusinya 400x400 sambil kita hidupin aja ya. Oke, dan gua juga sambil kita nunggu, gua bakal coba bacain specs-nya. Ups, yang ini belum hidup. Kayaknya yang ini baterainya habis guys. Basically sih sebenarnya sama aja, jadi gue coba bakal tunjukin kalian yang ini aja. Nah ini layarnya tadi yang gue bilang OLED, resolusi 400x400, ukurannya 1,39 inci. Kemudian dia prosesornya menggunakan Snapdragon 2100, yaitu Snapdragon yang untuk Wear OS-nya Google, jadi khusus. Dan ini katanya masih belum ada perubahan dari versi sebelumnya. Kemudian untuk baterainya hanya 415 mAh, tapi bisa dipakai selama 2 hari penuh. Nah, di bagian belakang kita bisa lihat ini guys, untuk charging dock-nya juga dikasih. Ada charging dock yang kalian bisa pakai, sistemnya magnetik, jadi kalau dipakai tinggal ditempel aja. Kemudian di bagian belakang ini kita bisa lihat juga ada heart rate sensor, ada GPS, ada macam-macam lagi tulisan di bagian belakang ini. Jadi sensor-sensornya udah dibilang cukup lengkap juga. Nah, yang gue cek guys setelah gue baca-baca tentang TicWatch series yang kedua ini adalah dia ada mikrofon, tapi mikrofonnya cuma bisa dipakai buat Google Assistant, jadi nggak bisa dipakai buat teleponan. Terus tadi juga ini strapnya menggunakan strap ukuran 22 mm yang kalian bisa ganti, ada quick release, tinggal tarik aja. Mungkin kalian semua udah pada tahu kalau di smartwatch saat ini udah rata-rata pakai yang kayak gini. And actually guys, you know what? Gue udah pakai smartwatch-nya, ini yang TicWatch
S2 yang versi warna hitamnya, yang ini warna putih karena ini gue udah pakai warna hitam nih dari tadi kalian nggak lihat kan. Nah, jadi gue udah pakai ini selama kurang lebih 3 hari penuh dan menurut gue guys, jam ini punya kapabilitas yang lumayan menarik karena jadi kalau kalian bisa lihat nih guys di aplikasinya ini adalah Wear OS yang baru. Nih kita bisa lihat watch face-nya terbilang cukup banyak karena ya kalian tahu sendiri ini Wear OS memang pilihannya sangat banyak. Terus mungkin bisa ditambahin juga, kalian bisa ada aplikasi-aplikasi buat nambahin. Kemudian untuk fitur-fiturnya, again kalian bisa cek juga di bagian bawah nih, gue coba gelapin sedikit. Biar kalian bisa lihat juga nih. Nah, jadi ada notifications. Di notification kalian bisa masukin notification segala macam, WhatsApp gitu-gitu, agenda. Nah, ini untuk smartphone-nya memang nggak begitu banyak guys, fiturnya cuma buat ganti si watch face-nya aja atau buat nambahin. Nah, yang paling kita sering pakai bakalan di smartwatch-nya. Jadi kalau kita bisa lihat nih, ini udah dalam posisi hidup tersetting. Gue coba kasih kalian tunjukin yang ini guys. Kalau kita swipe ke kanan, dia ada tiles. Jadi tiles ini kalian bisa masukin sejenis kayak kalender, berita, weather, nah dan lain-lain. Nah, ini untuk olahraga, jadi kalau kalian jalan gitu-gitu kalian bakal terukur di sini. Kalau gue disablein karena katanya kalau kalian disable itu baterainya lebih awet. Nah, kalau di swipe ke bagian atas, kita bisa nunjuk control center bukan notification nanti di sebelah kiri. Jadi ini settings, baterai gitu-gitu. Kalian juga bisa ping smartphone kalian kalau kalian pakai jam ini. Jadi kalau gue klik nih, nanti dia akan langsung ring phone, terus nanti HP-nya akan bunyi. Tuh. Jadi itu salah satu fitur yang lumayan useful guys. Waktu itu gue pakai banget karena waktu itu gue sempat bingung HP gue di mana ya. Oh ternyata bisa juga dipakai fitur ini kayak di fitur di Apple Watch. Kemudian di bagian bawah ini ada fitur untuk screen back on. Kita tinggal tekan power button itu untuk menghemat baterai aja. Dan ada Do Not Disturb sama Airplane Mode kalau kalian di pesawat. Ini sekarang kalian nunjukin juga baterainya ada di angka 95%. Nah untuk baterainya sendiri guys, setelah gue pakai selama beberapa hari terakhir, gue pakai 3-4 hari, itu memang bener yang diklaim di boxnya kalian bisa pakai sampai 2 hari penuh. Dan ngecasnya ya karena mesti pakai ini, emang menurut gue agak kurang convenient sih, tapi ternyata surprisingly ini juga magnetnya lengketnya strong banget. Tuh, kalau gue tempelin di jamnya dia nggak bakal jatuh, jadi aman, nggak bakal gampang lepas kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke, selain itu, nah ini gue mau nunjukin ini yang notification guys. Notification itu jadi ada di bagian mana nih? Di bagian bawah. Jadi kalau kalian swipe ke bawah, itu akan muncul semua notification email, YouTube, Facebook, dan berbagai jenisnya. Sampai ke tuh email juga ada. Nah, oke, kalian bisa clear all kalau kalian pengen, which is coba clear all. Tuh, oke langsung hilang. Nah sekarang kalau kita swipe ke bagian bawah itu notification kiri, nah ini adalah Google Assistant page, dimana kalau kalian biasa pakai Google Assistant segala macam tuh ada kayak gini ya, gue ada petunjuk 17 menit buat ke rumah, gue ada weather hari ini, ada tiket pesawat, bahkan kalau kalian pesan pesawat pakai email kalian pasti juga bakal nongol, sama ada email-email yang atau tracking kalau kalian beli barang nih, kayak gue lagi nunggu barang dari Banggood juga lagi ada di sini. Sama ada quotes lagi, gila keren banget nih. It is during our darkest moment that we must focus to see the light. Yes, so itu tadi guys untuk TicWatch seri 2 yang paling baru. Menurut gua ini jam yang oke banget buat kalian yang lagi pengen upgrade dari smartwatch yang OS-nya sebelumnya, misalnya OS yang biasa, menjadi Wear OS. Karena yang bisa dibilang ini adalah saingannya kompetitornya si Amazfit, tapi dari segi OS menurut gua ini jauh lebih advance karena ada Google Assistant dan lain-lain. Plus harganya bisa terbilang sebenarnya cukup affordable buat fitur-fitur yang ditawarkan. Nah, untuk yang S2 ini guys, setelah gua cek, harganya 2,2 juta rupiah. Itu juga udah garansi, itu juga udah resmi, udah ada postelnya. Jadi kalian tenang aja, barangnya nggak bakal nggak bisa dapat akses gitu-gitu. Ini udah fix, udah legal di Indonesia. Kemudian untuk yang S2, ini varian yang lebih affordable sekitar 2 juta aja. Jadi dua-duanya nanti kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Menurut gua ini oke banget buat kalian yang pengen cari alternatif smartwatch lain yang lebih advance. Alright, so yes itu untuk smartwatch. Sekarang gue pengen ngajakin kalian semua unboxing si TicWatch-nya atau si True Wireless Earbuds dari TicWatch juga. Mobvoi, jadi Mobvoi ini adalah pabrikannya TicWatch, nama company-nya Mobvoi. Jadi dia menggunakan Bluetooth 4.2, frekuensi response 20-20 kHz, resistance 14 ohm, dan yes ada touch capacitive juga, baterai 85 mAh dan 700 mAh charging case. Jadi case-nya cukup gede juga ya. Di bagian belakang kalian bisa lihat ini ada in-ear detection,
Kemudian ada intuitive touch controls sama kayak si AirPods, voice assistant support, ambient noise cancellation, noise isolation, 18 hour battery life, fast charging dan call audio in both earbuds. Fast charging ini katanya 15 menit bisa dipakai buat 1 jam dengerin musik. Oke, ini yang ThickPods Navy. Jadi dia ada beberapa warna, kalau nggak salah ada warna orange sama warna putih juga. Totalnya 3 warna. So, yes, langsung aja kita buka. Nah, ini dia warna aslinya baru kelihatan guys. Jadi warnanya adalah navy. Coba kita lihat di bawah. Oh, kalian juga dapat sebuah apa nih, lanyard ya bilangnya kali ya. Atau untuk kalian taruh di tas atau dikaretin di tangan. Agak susah sih, agak kecil. Kemudian di bagian bawah kita cek nih ada apa lagi. Biasa ada kabel chargingnya. Oh, kabel chargingnya kok ada banyak ya. Jadi di sini kita mendapatkan 2 jenis kabel charging nih. Menarik nih guys. Jadi dapatnya ada micro USB dan USB Type-C. What? Oh, tapi port ini actually dia menggunakan port micro USB tuh guys. Langsung aja kita tes suara dari si ThickPods Free ini. By the way, dia juga ada aplikasinya kalau nggak salah, nanti coba gue bakal cek ya. So, sekarang guys, gue lagi download aplikasinya Movoy. Ini buat ThickWatch dan juga buat ThickPods katanya. Nanti kalian bisa update software atau firmware gitu-gitu buat si earphone ya. Dan sekarang gue coba buka dulu nih earpods-nya. Nah, here we go. Ini dia guys. Casingnya bagus banget. Ini premium banget. Finishing matte plastik juga. Walaupun begitu, tetap aja berasa berkelas sih. Oke, so langsung masuk. Yes, langsung terdengar ada suara Bluetooth pairing tadi. Dan coba kita lihat nih. Oke, pair new device. Dan ada tulisan apa nih? Buset, ini dia, ThickPods A2FC. Oke, terdengar tadi dari kanan kiri udah mulai pairing, aktif dengan posisi baterai 100%. Oke, sekarang gue bakal tes lagu dulu aja. Lagunya Bruno Mars untuk pertama sebenarnya. Buat tes-tes earpods selalu pakai ini dulu ya. Oke, harus gue akui untuk suara dia termasuk biasa aja guys, nggak stand out di mana-mana. Bisa dibilang ini lebih flat untuk EQ-nya. Jadi kalian mesti mungkin atur-atur sedikit di smartphone kalian kalau kalian pengen dapet EQ suara yang lebih baik. Tapi dia tuh memang lebih banyak di fitur nih guys, kayak kita kalau kita tempel di sini. So kalau kalian cabut dari earphone kalian, dia akan otomatis langsung pause. Terus kalau kalian pakai lagi guys, dia akan langsung play lagi. Oke, jadi fiturnya memang banyak banget guys. Dari touch sensitive ini kalian bisa next track, bisa play pause, bisa volume up and down juga dengan swipe ke bawah atau swipe ke atas tadi. Memang fiturnya bisa dibilang cukup banyak, tapi memang suaranya biasa aja tergolong guys. Untuk harganya sendiri guys, ini sekitar 1,3 juta rupiah. Makanya gue penasaran, gue pengen tes sama yang kemarin, gue compare side by side, kira-kira oke nggak ya. So yes guys, itu tadi unboxing sama first impression dari ThickWatch dan juga ThickPods. Semoga videonya berguna. Nanti gue mungkin bakal bikin video in-depth reviewnya, dan kalau kalian ada pertanyaan boleh dong kalian langsung tulis aja di kolom comment section di bawah. And yes, untuk harganya tadi kalian semua udah cek, nanti gue bakal tulis lagi juga semua detailnya di sini. Dan itu aja, kalau kalian suka dengan videonya boleh dong klik tombol jempol ke atas, dan jangan lupa subscribe ke Basic Tech YouTube channel. Nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao. Tik tik. Tuh, dia juga ada notification.